Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi mata kuliah sistem akuntansi. Nah, sebelum itu, ini adalah anggota dari kelompok kami. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga itu adalah implementasi sistem. Sebelum masuk ke dalam analisis sistem itu, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada tahapan analisis sistem, yaitu berupa laporan hasil analisis sistem, kemudian melakukan usulan pelaksanaan analisis sistem. Tahapan kedua ada desain sistem, yaitu laporan final desain berupa laporan final desain sistem secara rinci, kemudian menghasilkan laporan final desain sistem secara garis besar dan menjadikan usulan desain sistem secara garis besar. Dan tahapan yang terakhir yaitu implementasi sistem yang berupa laporan final implementasi sistem. Kita masuk ke dalam analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu proses untuk meneliti sistem yang sudah ada atau akan mau menganalisis ya, dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Analisis sistem sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu analisis sistem, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan itu jika terdapat suatu departemen pada perusahaan menginginkan atau mengalami kebutuhan akan sistem, maka para analis sistem melakukan analisis sistem. Sebelum itu departemen yang menginginkan sistem tersebut perlu mengajukan surat, yaitu surat permintaan jasa pengembangan sistem yang berisikan penjelasan ringkas seputar pekerjaan, hasil yang diinginkan, serta waktu penyelesaian. Kenalkan, nama saya Sandi Herlambang dengan NPM 156. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem ini direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut sebagai usulan pelaksanaan analisis sistem. Nah, tujuannya dibuat dokumen ini yaitu untuk menggabungkan pemikiran antara analis sistem dan pemakai informasi mengenai perkembangan atau pengembangan sistem akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Nah, di dalam dokumen ini ada menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Contohnya yaitu bisa digunakan untuk tujuan menaikkan volume penjualan, kemudian untuk mengembangkan pasar atau wilayah yang lebih luas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Ini itu contohnya yaitu seperti perusahaan dapat menaikkan pendapatan dari penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada batasan luas analisis sistem yang dilakukan. Nah, ini contohnya yaitu
Ditujukan untuk menilai kelayakan penjualan dengan suatu sistem seperti pay later atau COD dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Contohnya yaitu seperti urutan langkah penjualan barang, kemudian penetapan kelayakan penjualan barang dengan sistem tadi yaitu seperti COD atau sistem pay later. Kemudian yang kelima ada identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Ini tuh sumbernya itu bisa dari sumber yang sekarang atau sumber dari perusahaan lain. Kemudian yang keenam itu daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis sistem. Di sini ada dua tahapan. Yang pertama ada analisis laporan yang dihasilkan sekarang, yaitu menganalisis laporan yang sekarang atau sistem yang sekarang untuk dipelajari dan untuk digunakan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang di tahap kedua ada menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi ini itu menganalisis terhadap formulir, kemudian catatan dan prosedur. Kemudian ada sumber informasi dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi yang sekarang, yang kedua itu dari dalam perusahaan lain, yang ketiga ada sumber-sumber luar. Kemudian ada manfaat utama analisis sistem akuntansi yang lama. Nah, ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu ada efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Nah, di sini bermanfaat kenapa? Karena analisis sistem itu memiliki kesempatan untuk menentukan sistem yang sekarang itu bisa memenuhi kebutuhan informasi yang dipakai untuk memakai informasi atau enggak, kemudian apakah perlu perbaikan atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ide rancangan. Nah, di sini analisis sistem bisa menyerap ide rancangan di sistem yang lama, kemudian untuk diperbaiki, atau jika memang ada yang bermanfaat, maka bisa diterapkan di sistem yang baru. Kemudian yang ketiga ada identifikasi sumber daya. Nah, di sini analisis sistem itu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sistem yang lama, kemudian akan dikembangkan lagi atau bisa dikembangkan lagi di sistem yang baru. Kemudian yang keempat ada pengetahuan konversi. Nah, di sini analisis sistem itu mencari tahu mengenai kegiatan yang dilaksanakan di sistem yang lama dan di sistem yang baru. Kemudian yang kelima yaitu ada titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Di sini analisis sistem itu bisa dibilang akan mendapatkan ulasan ya, baik kritik, saran atau yang lain sebagainya. Nah, karena mendapatkan hal itu, maka analisis sistem bisa membuat perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk itu tadi, mungkin untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memberikan saran atau kritik tadi. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan. Di sini teknik pengumpulannya ada 5, yaitu wawancara,
Kemudian dengan yang kedua yaitu ada kuesioner. Yang ketiga ada metode analisis kelompok. Yang keempat ada pengamatan. Yang kelima ada pengambilan sampel dan pengumpulan sampel. Kemudian ada contoh bentuk pertanyaan, itu bisa dilihat di slide PPT. Selanjutnya ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, hal ini itu meliputi yang pertama ada pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Yang kedua ada daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Yang ketiga ada suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat ada suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima ada proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam ada rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan. Dan selanjutnya yaitu desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Nah, di tahap ini itu ada 6 tahap. Yang pertama yaitu ada desain sistem secara garis besar. Di sini analis sistem itu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai informasi beserta syarat-syaratnya. Kemudian ada luas sistem. Analis sistem itu mencari informasi mengenai luas sistem yang akan dibutuhkan atau dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu mencari informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, di tahap yang kedua yaitu ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Nah, di tahap ini isinya yaitu ada pernyataan kembali mengapa pengembangan sistem informasi dilakukan. Yang kedua, ada pengembangan sistem informasi yang lebih dari satu alternatif desain, yaitu agar pemakai informasi dapat memilih sendiri di antara alternatif desain. Juga untuk menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain itu memiliki dampak yang signifikan yang berbeda gitu. Kemudian isi yang ketiga yaitu ada sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan mempertahankan desain. Dan isi yang keempat yaitu ada masalah yang belum terpecahkan yang mungkin akan berdampak pada sistem informasi. Kemudian di tahap yang ketiga ada evaluasi sistem. Nah, di sini analis sistem itu menentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian di tahap yang keempat ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Nah, di sini analis sistem itu membuatnya berdasarkan hasil diskusi antara analis sistem dan pemakai informasi. Kemudian yang di tahap kelima ada desain sistem secara rinci, yaitu melakukan desain sistem yang rinci. Dan di tahap yang keenam yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci, yaitu penyajian desain secara rinci dalam dokumen tertulis yang disebut sebagai laporan final desain sistem secara rinci. Saya Satria Yoga Ditama, NPM 155. Oke, sekarang kita lanjut ke konversi paralel. Jadi apa sih konversi paralel itu?
Jadi konversi paralel dari sistem lama dan sistem baru itu dijalankan secara bersamaan selama periode tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan akurasi sistem baru. Nah, itu. Terus kelebihannya apa sih, Sat? Nah, yang pertama, minim resiko karena sistem lama tetap berfungsi sebagai cadangan. Jadi ada backup itu yang misal sistem barunya ada trouble, jadi masih bisa pakai sistem yang lama. Terus yang kedua, memungkinkan perbandingan hasil antara sistem lama dan baru karena ada dua sistem bisa kita bandingkan mana yang lebih bagus antara sistem lama dan sistem baru gitu. Terus yang ketiga, pelatihan karyawan bisa dilakukan secara bertahap ya karena ada dua sistem, jadi karyawannya ini harus ada adaptasi lagi, dilakukan bisa secara bertahap. Terus kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, biaya tinggi karena menjalankan dua sistem sekaligus, jelas ya. Karena ada dua sistem, otomatis biayanya juga lebih tinggi daripada menjalankan satu sistem. Terus yang kedua, membutuhkan sumber daya ganda, waktu, tenaga, dan infrastruktur. Jelas ya teman-teman ya, karena ada dua sistem, kita butuh adaptasi lagi, kita butuh penyesuaian lagi ke sistem yang baru dari sistem yang lama. Oke, organisasi apa sih yang biasanya pakai sistem paralel ini? Yang pertama itu bank. Kan bank menjalankan sistem lama dan sistem core banking baru secara bersamaan selama beberapa bulan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Terus yang kedua itu perusahaan retail besar. Kan perusahaan retail besar ini menjalankan sistem lama, misalnya berbasis Excel dan sistem ERP baru secara paralel untuk memastikan akurasi data. Yang tiga, perusahaan penerbangan. Kan maskapai penerbangan menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan kan, untuk memastikan tidak ada gangguan pada operasional. Oke, kita lanjut ke konversi modular. Apa sih konversi modular itu? Jadi konversi modular atau bisa disebut pilot project teman-temannya adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian atau bertahap. Nah, kelebihannya apa aja ya teman-teman? Yang pertama, risiko kegagalan sistem dapat dibatasi di tempat yang terbatas. Lalu yang kedua, masalah yang timbul dalam sistem yang baru dapat segera dibetulkan sebelum diimplementasikan ke penerapan yang lebih luas. Jadi misal sistem baru ini agak ada trouble, jadi masih bisa dievaluasi, diperbarui lagi. Terus yang ketiga, risiko rendah karena perubahan dilakukan bertahap, jelas ya karena ini konversinya secara bertahap, jadi risikonya lebih rendah daripada yang langsung all in gitu. Terus kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, memakan waktu lebih lama untuk implementasi penuh ya karena butuh adaptasi juga dari sistem lama ke sistem baru itu. Yang kedua, tidak semua organisasi ini dapat menerapkan pendekatan ini. Jadi pendekatan ini gak cocok untuk semua organisasi, ada hanya untuk organisasi tertentu. Nah, apa aja sih organisasi yang cocok? Organisasi yang cocok untuk menggunakan konversi modular ini biasanya perusahaan manufaktur ya, karena perusahaan manufaktur kan bisa mulai dengan mengimplementasikan modul pembelian terlebih dahulu, lalu modul persediaan dan seterusnya. Yang kedua itu rumah sakit ya, karena bisa implementasi dimulai dari modul pendaftaran pasien, lalu dilanjutkan ke modul rekam medis. Yang ketiga itu universitas, karena implementasi dimulai dari modul akademik lalu ke modul keuangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang tadi, yaitu desain sistem secara garis besar. Ini tuh sama halnya seperti arsitek dalam membangun suatu bangunan. Jadi kita harus mengumpulkan komponen-komponen apa saja yang diperlukan, bagaimana mereka bekerja sama, dan bagaimana sistem ini nantinya akan mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data. Lalu yang kedua ada penyusulan usulan desain sistem secara garis besar. Seperti membuat kerangka awal dari sistem yang ingin kita bangun. Jadi kita harus menjelaskan tujuan sistemnya, siapa saja penggunanya, dan apa saja komponen utama dalam sistem tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi sistem, yaitu sama halnya seperti mengecek apakah sistem ini tuh berjalan dengan baik, apakah ada masalah, apakah memberi manfaat yang diharapkan. Lalu yang keempat ada penyusunan laporan final desain akuntansi, merupakan hasil dari diskusi antara pemakai informasi dan juga analisa sistemnya itu sebelum membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Lalu yang kelima ada desain sistem secara rinci. Itu tuh merupakan panduan lengkap dalam sistem akuntansi. Karena kita sudah membahas secara garis besar, sekarang kita masuk ke bagian spesifiknya dan harus membahas secara detail,
Ini tuh seperti peta jalan lengkap dalam memproses suatu sistem. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan final desain akuntansi. Hasil dari diskusi sistem secara rinci, membentuk dokumen dengan judul laporan final desain sistem akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Implementasi sistem ini adalah pendidikan dan pelatihan pemakaian informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan perubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang ini menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Lalu persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem ini sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan karyawan. Karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu karyawan pemakai informasi dan karyawan pelaksana sistem. Karyawan pemakai informasi ini terdiri dari manajemen, staf, di berbagai bagian fungsional seperti pemasaran, personalia, dan hubungan masyarakat. Pelatihan karyawan ditunjukkan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan yang bertugas untuk menyiapkan masukan, mengolah data, dan mempersiapkan dan menjaga komponen fisik dan logik sistem akuntansi. Pelatihan ini ditujukan kepada karyawan yang mengoperasikan sistem untuk menyiapkan mereka menghadapi awal pengoperasian sistem. Lalu ada konversi sistem. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru memerlukan pendekatan konversi tertentu. Ada 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan, yaitu konversi langsung, konversi paralel, modular, dan phase-in. Yang pertama ada konversi langsung. Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Pendekatan ini cocok digunakan dalam situasi yang pertama, sistem baru tidak menggantikan sistem manapun yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Sistem lama diputuskan sama sekali tidak memiliki manfaat atau nilai. Sistem baru sangat kecil dan sangat sederhana. Desain sistem baru sangat berbeda dengan desain sistem lama dan perbandingan di antara keduanya tidak bermanfaat. Nah, itu ada gambarnya di sebelah kanan. Jadi gambarannya kurang lebih sistem lama ini langsung dipotong diganti dengan sistem baru gitu. Lalu ada konversi paralel. Sistem lama dan sistem baru dijalankan bersama selama periode tertentu. Data dimasukkan ke kedua sistem untuk memastikan akurasi sistem baru. Jadi itu juga ada gambarnya. Jadi paralel ini dijalankan antara yang lama dengan yang baru. Cuma yang lama ini ada batasan waktunya. Nanti dia akan berakhir dan digantikan dengan sistem baru ini. Jadi yang lama sudah nggak dipakai, yang baru dilanjutkan. Kelebihannya adalah minim resiko karena sistem lama tetap berfungsi sebagai cadangan, memungkinkan perbandingan hasil antara sistem lama dan baru. Jadi karena paralel ini berjalan bersama, ini bisa dibandingin antara yang lama dengan yang baru. Pelatihan karyawan bisa dilakukan bertahap. Lalu kekurangannya dari konversi paralel ini biaya tinggi karena menjalankan dua sistem sekaligus, membutuhkan sumber daya ganda, waktu, tenaga, infrastruktur. Lalu yang ketiga ada konversi modular. Konversi modular atau pilot project adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian atau bertahap. Nah, seperti di foto itu masih belum semua, jadi ada banyak sistem nih. Nah, dari sistem lama cuma diganti beberapa bertahap, sedikit demi sedikit ke sistem baru. Kelebihannya yaitu risiko kegagalan sistem dapat dibatasi di tempat yang terbatas. Masalah yang timbul dalam sistem yang baru dapat segera dibetulkan sebelum diimplementasikan ke penerapan yang lebih luas. Risiko rendah karena perubahan dilakukan bertahap. Kekurangannya memakan waktu lebih lama untuk implementasi penuh. Tidak semua organisasi dapat menerapkan pendekatan ini. Lalu ada konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya ini terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Itu ada gambarannya juga. Alir dokumen atau flowchart digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen dalam sistem tertentu dengan menggunakan simbol-simbol tersebut dalam satu bagan.
Arus dokumen digambarkan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Arah perjalanan dokumen dapat diikuti dengan melihat nomor pada setiap simbol penghubung tiap halaman yang sama atau on-page connector, atau nomor dalam simbol penghubung pada halaman yang berbeda atau off-page connector. Manfaat penggunaan flowchart. Penggunaan bahkan alir atau flowchart lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan uraian tertulis pada penggambaran suatu sistem. Manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bahkan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bahkan alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bahkan alir. Dan yang terakhir, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bahkan alir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.